Halo adik-adik kelas tengah, apa kabar semuanya? Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, adik-adik kita hari ini ketemu lagi nih sama Kak Jena. Hari ini kita akan sama-sama beribadah, bernyanyi memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Yeay! Nah, adik-adik, Kak Jena mau ajakin ya adik-adik untuk menyanyikan satu lagu. Adik-adik biasanya udah familiar sih sama lagu ini. Adik-adik ada yang tahu nggak lagunya kayak gini? Selamat pagi Tuhan. Tahu kan ya? Pasti tahu dong. Yuk kita nyanyi sama-sama yuk. Adik-adik Jana untuk bangkit berdiri dong. Ayo semangat semangat semangat. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita akan nyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan. Ayo kita sudah tepuk tangan ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara saya setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi, selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara saya setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara saya setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi, selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara saya setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah indahnya. Tadi kita udah sama-sama nih nyanyi puji Tuhan, selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih tadi kata lagunya. Adik-adik siapa yang di sini bangun tidur terima kasih kepada Tuhan? Caranya adalah dengan cara berdoa, mengucap syukur kalau hari ini kita semua masih bisa buka mata, masih bisa bernafas, masih bisa ngeliat papa mama. Siapa yang udah berdoa? Kalau belum berdoa, Kak Jena mau ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita jauh untuk sekolah minggu pada hari ini. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu. Pada hari ini kami semua akan memulai sekolah minggu ini. Berkatilah sekolah minggu ini agar dapat berjalan dengan baik. Dan berkatilah juga Tuhan untuk sinyal yang kita pakai agar dapat membuat sekolah minggu ini berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkatilah juga teman-teman yang mungkin dalam keadaan sakit atau sedang ada urusan, kiranya Engkau yang memberkati mereka juga. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Nah adik-adik, tadi kita udah sama-sama nih nyanyi satu lagu tadi Selamat Pagi Tuhan. Nah sekarang Kak Jena mau ajak nyanyi satu lagu lagi nih sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Judulnya adalah Jangan Lelah. Siapa yang di sini pernah merasa lelah nih adik-adik? Kak Jena juga pernah merasa lelah adik-adik. Semua orang pasti pernah merasakan lelah. Lelah belajar mungkin, atau lelah, ada yang lelah tidur-tiduran saking dianya tidak ngapa-ngapain. Gak boleh adik-adik ya, adik-adik harus produktif. Seperti firman minggu kemarin, kita semua harus produktif adik-adik. Nah kita akan sama-sama nyanyi satu lagu yaitu Jangan Lelah. Adik-adik semua pasti tahu kan? Yuk Kak Jana undang adik-adik untuk bangkit berdiri lagi. Kita akan sama-sama nyanyi lagu Jangan Lelah. Pakai gerakan ya.
adik-adik boleh dipersilakan duduk. Nah adik-adik, tadi kita udah nyanyi lagu Jangan Lelah. Nah sekarang kita akan mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Tante Christine ya adik-adik. Nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik boleh duduk dulu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, adik-adik boleh persiapkan Alkitabnya dan duduk yang manis ya. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Halo, selamat pagi adik-adik. Senang sekali Tante Christine bisa bertemu lagi dengan adik-adik di hari Minggu ini. Sebelum kita mulai mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa dulu. Lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena di pagi hari ini Tuhan telah mengumpulkan kami kembali untuk beribadah kepadamu, memuji namamu dan juga mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menaungi kami semua supaya Tante Christine bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan anak-anak juga bisa mendengarkan dengan penuh hikmat. Dengarlah doa ini Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, hari ini Tante akan menceritakan bagian dari Alkitab tentang Nabi Yesaya. Jadi bagian pertama yang akan Tante ceritakan berasal dari Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Nah, apa sih yang akan disampaikan? Jadi pada suatu hari, Yesaya waktu itu masih muda, tiba-tiba mendapat penglihatan ketika dia berada di Bait Allah. Apa yang dia lihat? Dia melihat siapa coba adik-adik? Melihat Tuhan. Tuhan duduk di atas tahtanya yang tinggi dan menjulang. Ujung jubahnya memenuhi semua bait suci. Terus di sana juga Tuhan disertai oleh serafim. Serafim itu adalah malaikat yang punya 6 sayap adik-adik. Jadi 3 pasang ya, 1 pasang dipakai untuk menutupi wajahnya. Serafim itu 1 pasang untuk menutupi kakinya dan 1 pasang lagi untuk terbang. Pada saat Yesaya melihat Tuhan, tiba-tiba Bait Allah itu dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan sehingga ada semacam gempa dan juga penuh asap. Malaikat memuji-muji nama Tuhan. Lalu apa yang terjadi sama Yesaya? Yesaya sangat ketakutan. Kenapa adik-adik takut Yesaya? Karena Yesaya itu adalah manusia yang berdosa. Mulutnya itu dikatakan najis, artinya suka ngomong yang kasar, ngomong yang gak benar gitulah ya adik-adik ya. Nah, sedangkan Tuhan Maha Suci, pastilah dia harusnya binasa. Yesaya sangat ketakutan. Tetapi serafim menyucikan mulutnya Yesaya ya, dengan memberikan semacam bara api ditempelkan di mulutnya. Tapi sama adik-adik gak boleh ditiru ya, ini kan malaikat. Jadi semacam bara api. Nah terus kata Tuhan, sekarang kamu udah disucikan oleh malaikat serafim. Nah terus Tuhan berfirman apa? Kata Tuhan, siapa yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Terus menurut adik-adik Yesaya jawabnya apa? Ternyata ya Yesaya punya keberanian. Keberaniannya jawab apa coba? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Nah adik-adik, setelah Yesaya menjawab bahwa dia mau diutus oleh Tuhan, maka ada tugas yang harus dilakukan oleh Yesaya. Tugasnya yang pertama adalah untuk menegur orang Israel. Orang Israel itu kan apa ya? Padahal mereka bangsa pilihan Tuhan, tapi selalu aja memberontak, selalu berbuat yang tidak baik, menyembah Allah lain lah, terus tidak menuruti perintah Tuhan, sehingga Tuhan mengutus Yesaya untuk menegur orang Israel, dan diberitahukan bahwa orang Israel akan ditawan, akan kalah. Jadi sama seperti waktu cerita Nabi Yeremia,
raja-raja dari daerah sekitar dipakai oleh Tuhan untuk memberi pelajaran kepada orang Israel. Tujuannya supaya apa adik-adik? Supaya orang Israel itu bertobat. Nah adik-adik sekarang bahan firman Tuhan itu, bahan bacaan yang kedua berasal dari Yesaya ayat 40 sampai 1 dan 5. Jadi kalau pada bagian pertama yang tadi kita baca itu, kita melihat Yesaya yang terkejut karena melihat kemuliaan Tuhan. Yesaya yang merasa dirinya berdosa dan tidak layak di hadapan Tuhan, tapi setelah disucikan oleh serafim yaitu malaikat, dan Tuhan menanyakan lagi, Yesaya menyanggupi untuk menyampaikan apapun firman Tuhan, peringatan-peringatan untuk orang Israel. Nah ternyata betul kejadiannya bahwa orang Israel kemudian ditawan, kemudian mengalami banyak penderitaan karena sebetulnya ya karena konsekuensi dari sikap orang Israel sendiri dan perilakunya. Nah sekarang setelah itu cukup banyak ya Yesaya, dari Yesaya 6 ke Yesaya 40. Jadi Yesayanya juga udah tua ya, nggak semudah waktu awal lagi. Kita baca aja ya adik-adik ya, ini bagus sekali menurut Tante, Yesaya 40 ayat 1 sampai 5. Coba buka Alkitabnya, Yesaya 40 ayat 1 sampai 5 ya. Nah ini bagian kedua dari bacaan kita. Dah ketemu. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir dan kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihat bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Jadi kalau yang bagian pertama itu adalah peringatan kepada orang Israel bahwa mereka akan menerima hukuman karena dosa-dosa mereka. Di bagian yang kedua itu malah berisi penghiburan. Nah adik-adik, ayat yang kita baca itu yang Yesaya 40 ayat 1 sampai 5 sebetulnya juga pengharapannya itu pengharapan apa ya? Kenapa ada lembah harus ditutup segala macam, itu adalah nubuatan tentang kedatangan Tuhan Yesus, bahwa penghiburan bagi umat Israel dan juga umat manusia sebetulnya adalah dengan kedatangan Tuhan Yesus. Itu yang pertama ya, itu nubuat tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah sekarang adik-adik, bagaimana penerapannya dengan kita ya, dengan anak-anak. Jadi apakah hanya Yesaya saja yang dipanggil Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan? Enggak juga ya, adik-adik, tante, dan kita semua umat yang percaya juga dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi utusan Tuhan. Jadi kalau ada teman yang suka nakal, berbuat curang, adik-adik boleh menegur mereka, tapi harus dengan sopan. Dan itu juga nggak boleh ya menegurnya tuh ya kasar, dasar kamu itu, wah apa gitu ya. Enggak adik-adik ya, selalu tetap adik-adik harus ngasih harapan. Jadi misalnya kalau ada teman yang ulangannya jelek aja ya adik-adik ya, jadi adik-adik mengatakannya gini ke temannya, kamu tuh ya harus rajin belajar, jangan suka main game aja, belajar tiap hari. Kalau nggak ngerti aja, nanti saya bantuin deh, bukan bantuin nyontek ya, saya bantu menjelaskan juga, saya narangin biar kamu jadi bisa juga. Jadi kita semua sama-sama bisa. Nah itu ya adalah memberi harapan. Soalnya hari ini teh ya banyak sekali orang yang mengalami kesusahan, adik-adik tahu sendirilah ya gara-gara COVID. Jadi banyak yang kehilangan pekerjaan orang tuanya, banyak yang pokoknya Maya ada yang orang tuanya jadi sakit, jadi meninggal. Nah
adik-adik itu dipanggil oleh Tuhan untuk memberikan harapan, memberikan penghiburan kepada teman-teman. Nah, adik-adik sekarang ya coba adik-adik catat ininya, kan harus itu ya, harus ditulis, bukan untuk buku laporan agama ya. Jadi untuk tanggal 7 November 2021 temanya adalah atau judulnya Bawalah Harapan bagi Sesama. Bawalah harapan bagi sesama. Ya, Tante ulang sekali lagi ya. Bawalah harapan bagi sesama. Bahannya adalah Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Yesaya 6 ayat 1 sampai 8 dan Yesaya 40 ayat 1 sampai 5. Yesaya 40 ayat 1 sampai 5. Yesaya 40 ayat 1 sampai 5. Ayat hafalannya adalah Yesaya 6 ayat 9. Yesaya 6 ayat 9. Yuk kita baca bersama-sama 3 kali. Maka sahutku itu jawabku ya. Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Gampang ya adik-adik ya. Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Nah, Tante juga kepengen bahwa kita semua ketika mendapat panggilan dari Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, kita akan menjawab, ini aku, utuslah aku, ya. Ya udah, kita tutup dengan doa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Tolonglah supaya kami mau untuk selalu menurut pada Tuhan, bahwa kami mau untuk diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan teguran sekaligus harapan untuk teman-teman kami, untuk lingkungan kami. Tolong mampukan kami untuk itu Tuhan. Dengarlah doa ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa. Amin. Adik-adik yang terkasih, tadi kita udah sama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Tante Christine. Tiba saatnya kita akan mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan sebagian berkat kita nih adik-adik. Kita akan sama-sama mengumpulkan persembahan. Persembahannya boleh disiapkan ya adik-adik. Sambil kita persembahan, kita akan menyanyikan lagu Beri Syukur. Persembahan yang tadi adik-adik sudah kumpulkan boleh dimasukkan ke dalam amplop, lalu amplopnya nanti boleh dikasih ke kakak pembimbing atau ke mama papa, biar nanti papa mama untuk serahkan ke gereja atau melalui transfer ya adik-adik. Nah, sekarang tiba saatnya kita untuk doa persembahan. Ajena mau ajak adik-adik untuk mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu. Pada hari ini kami telah mengumpulkan sebagian berkat kami Tuhan yang semuanya berasal daripada-Mu.
Tuhan, terimalah Tuhan persembahan ini, kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat Tuhan bagi tangan-tangan yang membutuhkan, bagi teman-teman kami yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan ibadah sekolah minggu pada hari ini, kiranya Engkau yang memberkati ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita berpisah, Kak Jana mau ajak adik-adik untuk nyanyi satu lagu lagi. Judulnya adalah Yesus itulah satu-satunya. Adik-adik tahu kan? Pasti tahu, adik-adik kelas tengah kan hebat-hebat, pinter-pinter semuanya. Kalau tahu yuk kita sama-sama nyanyikan lagu Yesus itulah satu-satunya. Tapi Kak Jana pengen ajak adik-adik untuk bangkit berdiri biar kita nyanyi lebih semangat lagi. Yuk kita nyanyikan lagu Yesus itulah satu-satunya. Gue sambil kayak gini nih adik-adik. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sekali lagi ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Adik-adik boleh silakan dulu. Nah, adik-adik tadi kita udah sama-sama puji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, memberikan persembahan. Sekarang tiba saatnya kita untuk berpisah adik-adik. Sebelum berpisah, Kak Jana mau mengasih pengumuman ya ke adik-adik untuk jangan lupa mengerjakan kuisnya ya adik-adik. Kuisnya ada linknya di bawah ini, oke? Gampang, nanti tinggal klik linknya terus langsung masuk ke aplikasi kuisnya nih adik-adik. Jangan lupa dikerjakan ya. Kalau buat adik-adik yang rajin mengerjakan kuis, nanti di akhir bulan ada sesuatu nih buat adik-adik. Kak Jana bakalan tahu siapa nih adik-adik yang mengerjakan. Siapa nih yang rajin banget mengerjakan kuisnya atau mengerjakan aktivitas yang diberikan oleh kakak-kakak kelas tengah. Nah, yuk sekarang kita akan berpisah, tapi Kak Jana mau ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu nih sebelum kita berpisah. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu pada hari ini. Kami semua boleh sekolah minggu bersama-sama walaupun secara online Tuhan, tapi tidak mengurangi rasa sukacita kami, rasa syukur kami untuk bersekutu Tuhan bersama-Mu. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati Tuhan pada hari ini. Kami semua akan kembali melakukan aktivitas kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekolah